warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alfian Munyadi dari kelas dakwah B, dan yang terhormat kepada Ibu dosen Agustriani Mizayana selaku dosen Ulumul Quran. Langsung saja, kali ini saya ingin membawakan atau menjelaskan materi tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf atau kata lainnya sab'atu ahruf. Nah, dalam segi pengertiannya, kata ahruf ini merupakan jamak dari kata haruf, yang dimana dalam bahasa Indonesia berarti huruf. Nah, dalam bahasa Arab, kata harf ini dapat diartikan sebagai lafaz yang mustarak atau lafaz yang mempunyai banyak arti. Nah, sesuai dengan penggunaannya, kata harf ini dapat diartikan juga sebagai pinggir dari sesuatu, puncak, entah yang kurus, satu huruf ejaan atau salah satu huruf hijaiyah, bisa juga berarti makna, bisa juga berarti saluran air, bisa juga berarti kata, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan kata saba yang artinya dalam bahasa Arab yaitu bilangan 7, saba 7, dapat diartikan juga dengan tidak terbatas. Nah, adapun hadis yang mengenai sab'atu ahruf ini atau 7 huruf ini yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin." Nah, yang artinya Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian ia berulang kali aku meminta agar huruf itu ditambah. Ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Selanjutnya kita ke poin selanjutnya, yaitu adapun perbedaan pendapat para ulama mengenai sab'atu ahruf ini atau 7 huruf ini, yang dimana dalam buku Syekh Manan Al-Qatan ini ada 7 perbedaan. Tapi kali ini saya ingin mengupas atau menjelaskan 3 perbedaan pendapat saja, karena untuk mengefisienkan waktu. Langsung saja, perbedaan pendapat yang pertama itu ada sebagian ulama yang mengatakan atau berpendapat yang dimaksud dengan 7 huruf itu yaitu 7 segi atau 7 wajah. Nah, apakah itu 7 wajah? Yang dimana diantaranya ada amr yang artinya perintah, nahyu yang artinya larangan, terus wa'd yang artinya janji, wa'id yang artinya ancaman, terus ada juga jadal yang artinya perdebatan, terus yang selanjutnya ada qasas yang artinya cerita, dan yang terakhir ada matsal yang artinya perumpamaan, ataupun bisa juga dikatakan nahyu larangan, amr halal haram, muhkam mutasyabih, dan amsal, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya yang dimana kitab umat terdahulu itu diturunkan dengan 1 pintu dan dengan 1 huruf. Nah, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan 7 pintu dan 7 huruf. Di antaranya ada zajar yang berarti larangan, amr, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Nah, selanjutnya kita ke perbedaan pendapat ulama yang kedua, yaitu ada sebagian ulama atau segolongan ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan 7 huruf itu yaitu 7 hal, yang dimana di dalamnya ada terjadi ikhtilaf atau perbedaan. Nah,
7 itu yang pertama, yang dimaksud 7 perbedaan itu yang pertama ikhtilaful asma. Bagaimana apa itu ikhtilaful asma? Berarti perbedaan kata dari segi kata benda. Terus yang kedua, perbedaan dalam segi i'rab atau harakat akhir kata. Yang ketiga, perbedaan dalam segi tasrif. Yang keempat, perbedaan dalam taqdim, mendahulukan, takhir, mengakhirkan. Yang kelima, perbedaan dalam segi ibdal atau penggantian, baik penggantian huruf dengan huruf. Yang keenam, perbedaan dengan sebab adanya penambahan dan pengurangan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan lahjah dengan pembacaan takkim tebal, tarkik tipis, terus fathah dan imalah, terus izhar dan idgham, terus imalah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita ke poin ketiga, yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf atau sab'atu ahruf ini. Di mana hikmah yang pertama itu untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya memiliki dialek masing-masing. Nah, hikmah ini berkaitan dengan hadis dari Ubay berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu bersama Jibril di Ahjar Mira. Lalu ia berkata kepada Jibril, aku ini diutus kepada umatku yang ummi, atau kepada bangsa yang ummi, yang dimana diantaranya ada anak-anak, ada pembantu atau budak, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Nah, terus Jibril mengatakan, lalu Jibril berkata, hendaklah ia membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Nah, selanjutnya hikmah yang kedua itu bukti kemukjizatan Al-Quran bagi naluri kebahasaan orang Arab. Terus hikmah yang terakhir atau hikmah yang ketiga yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.